Hai semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya. Sehat untuk fisiknya juga dan untuk dompetnya. Pernah nggak merasa mau beli ini itu tapi uang kita nggak cukup? Padahal yang mau kita beli itu sesuatu yang penting. Atau kita pengen liburan, tapi sebenarnya uangnya belum cukup. Akhirnya ya kita gesek pakai kartu kredit, ataupun kita bayar pakai pay later. Yang akhirnya kita terjerat hidup dalam siklus paycheck to paycheck, gaji habis untuk bayar cicilan. Dan aku pribadi pernah hidup dalam kondisi seperti itu. Setiap kali gajian, aku harus nyisihin uang untuk bayar cicilan kartu kredit. Parahnya adalah cicilan-cicilan tersebut semuanya bersifat konsumtif. Contohnya aku beli baju, padahal baju aku masih bisa abrak-abrak. Baju baru aja masih ada yang belum pernah aku pakai. Contoh lainnya adalah beli produk skincare dan make up yang secara berlebihan yang tidak aku butuhkan. Dan penyesalan itu selalu datang terakhir, teman-teman. Percayalah, ketika kita lagi beresin baju, beresin barang-barang yang kita tidak pakai. Ngomong panjang kali lebar, hubungannya sama sinking fund apa sih? Dengan metode sinking fund seperti ini, aku dapat menyelesaikan problem-problem yang pernah aku hadapin yang aku cerita di awal tadi. Di sinking fund, aku udah rencanain setiap pengeluaran yang jumlah amount-nya itu besar sehingga aku tidak kaget kalau aku harus mengeluarkan biaya sebesar itu. Jadi ketika aku harus mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk satu tujuan, aku tidak stres. Uangnya harus korek dari tabungan atau apapun karena aku udah siapin dananya untuk setiap pos yang akan aku belanjakan ini. Kalau teman-teman mengikuti video aku yang sebelumnya, sinking fund yang aku mulai itu tidak muluk-muluk. Aku mulai dari 4 macam dulu, yaitu pertama aku merencanakan untuk liburan. Kemudian untuk sewa rumah. Ada lagi untuk giveaway untuk YouTube channel yang aku bangun ini. Dan yang terakhir adalah untuk Natal tahun ini. Yang paling konkret buat aku pribadi itu adalah spending pada saat perayaan-perayaan besar seperti mungkin dalam waktu dekat ini adalah Natal. Biasanya tuh setiap tahun itu aku aja nggak tahu aku spending berapa banyak uang untuk Natal. Entah itu untuk tukar kado, untuk beli kado, untuk makan bareng. Di tahun ini tuh aku sengaja bikin sinking fund untuk Natal sendiri karena aku mau mengontrol untuk pengeluaran Natal tahun ini juga. Jadi aku ingin membangun rasa agar aku tidak berutang dan aku tetap bisa melakukan misalnya aku ingin membeli kado untuk teman, aku ingin makan dengan keluarga, semuanya udah aku siapin. Sesudah nanti Natal lewat, aku pun tidak ada beban harus bayar cicilan karena aku gesek kartu kredit atau apapun. Karena aku udah bisa menggunakan uang sinking fund ini untuk belanja kebutuhan Natal aku di tahun ini. Dengan membangun sinking fund seperti ini, aku tuh jadi belajar juga bahwa aku jadi lebih bertanggung jawab atas rezeki yang Tuhan udah percayakan ke aku dan aku jadi bisa mengelola uang itu dengan lebih maksimal lagi. Zaman sekarang untuk memperoleh penghasilan, untuk cari uang itu serba susah apalagi kondisi pandemik ini. Setiap kali aku belanja sesuatu, aku berpikir aku bukan menghabiskan uang, tapi aku menghabiskan waktu yang aku punya.
Kenapa aku sebut membayarnya dengan waktu? Karena kan untuk memperoleh uang tersebut aku harus bekerja dulu. Jadi bukan hanya uang yang hilang, tapi sebenarnya tuh waktu kita yang hilang ketika kita tidak bisa men-spending uang yang kita miliki dengan baik. Itu artinya kita tidak menghargai waktu juga. Itu yang aku rasakan untuk pribadi aku sekarang ini sih. Sehingga aku mau hidup untuk budgeting dengan lebih baik lagi, dan aku dapat memanfaatkan setiap rezeki yang Tuhan percayakan ke aku tuh dengan lebih baik lagi dan maksimal. Merencanakan keuangan seperti ini bukan berarti aku harus hidup dalam keadaan yang super pelit dan hidup dalam keadaan yang serba hemat. Yang namanya amal ibadah ataupun sedekah itu tetap harus kita jalankan. Tapi dengan metode budgeting ataupun sinking fund ini, tujuannya adalah agar kita dapat mengontrol rezeki yang udah Tuhan percayakan ke kita itu dengan lebih baik lagi. Dan kita juga bisa hidup dalam debt free. Jadi tidak perlu bayar-bayar setiap bulan tuh pikirin bayar cicilan ini, cicilan itu, yang sebenarnya cicilan itu gak perlu. Untuk yang baru pertama kali nonton edisi Sinking Fund aku, mungkin bisa nonton dulu edisi Sinking Fund yang sebelumnya agar semuanya lebih jelas, karena setiap video itu saling berkaitan. Intinya di dalam bikin video Sinking Fund ini tidak ada maksud pamer atau apapun, tapi memang tujuannya untuk mengencourage diri aku sendiri dan untuk mengajak teman-teman juga sharing tentang perencanaan keuangan yang sudah teman-teman lakukan. Silakan komen di kolom komentar. Total budget untuk sinking fund aku ini adalah 480.000 seperti yang aku tunjuk di video awal. Uang itu aku dapat dari sisa gaji di bulan Oktober. Jadi setiap kali sesudah budgeting aku ada sisa gaji, aku pasti akan alokasikan untuk sinking fund. Dan sebenarnya selama aku sambil rekam video ini tuh aku lagi pikirin sih apakah tahun depan aku perlu merubah metode untuk mengalokasikan sinking fund ataupun pos-pos sinking fund baru apa yang memang sangat aku perlukan untuk aku bentuk untuk pencapaian goal aku tahun depan. Sekian edisi Sinking Fund kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching.